Sorry ya, walaupun Robin begitu, tapi aku kan udah berhenti dari kru. Yes. Aku pergi dulu, aku nggak ada urusan. Ya sudahlah. Terus tiba-tiba, ya ada orang masuk terus. Siapa kalian? Kita Star. Tidak. The man. Aku Sogeking dari Pulau Penembak Jitu. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Dan saya Hans. Dan selamat datang di episode terbaru dari J-Pop Jurnal Perjalanan One Piece. Kali ini kita akan memasuki Arc Water 7 part kedua. Nah, jadi ini sekaligus penutup dari Arc Water 7 ya. Jadi sebelumnya kita udah bahas Water 7 part 1. Ini bagian keduanya. Kita akan selesaikan di sini. Oke. Ya, jadi untuk chapternya, untuk episode ini adalah chapter 350 sampai chapter 374. Sedangkan untuk episodenya yang anime 247 sampai 263. Nah, jadi ini mulai dari lanjutan yang kemarin sampai di kereta api laut. Nah, di situ puncaknya nanti ya. Puncak dari Water puncak dari Water 7. Oke, kita langsung mulai aja. Ya, jadi terakhir itu sampai CP9 membakar rumah iceberg, terus lanjut mencari Cutie Farm. Ya. Terus dari sementara itu diceritakan Usopp ini udah ditangkap sama Franky ya. Karena Franky kan masih dendam, dipikir Franky kalau dia nangkep Usopp, nanti dia bakal mengundang Luffy untuk datang. Padahal dia nggak tahu kondisinya di ini ya. Ya, sudah cerai. Ya, sudah cerai, terus Luffy juga udah lagi perseteruan di Galela itu. Jadi Franky nggak tahu apa-apa, nangkap Usopp. Dan itu ada semacam chemistry yang unik antara Franky dan Usopp. Itu keren sih. Jadi Usopp sempat cerita tentang betapa dia mencintai Going Merry. Terus dia juga cerita kalau dia ketemu yang namanya Klabuterman. Nah, di situ baru dijelasin. Di situ baru kita tahu. Roh kapal. Ya, di situ baru kita tahu dijelasin. Ternyata kapal yang sangat senang atau sangat bahagia sama pemiliknya sampai-sampai mengeluarkan wujudnya gitu. Dan menurut Franky itu hanya mitos. Dan ini pertama kalinya dia tahu ada orang yang benar-benar cerita soal kalau dia sendiri yang melihat gitu. Ya, tapi setelah itu juga pada akhirnya Franky ya sama seperti Galela ya. Kapalnya sudah nggak bisa diperbaiki, dihancurkan saja gitu. Iya, sempat ada konflik ya. Tarung sebentar, kapalnya mau dirusak. Dan paling sedih juga momen ketika Usopp nyemplung terus lihat Merry dari bawah. Mewek. Pas naik, aku udah tahu pasti Merry gak bisa diperbaiki, kan aku yang tahu gitu. Iya. Ternyata dari dulu itu Usopp udah ngerti, cuy. Dipikir-pikir masuk akal juga sih. Selama ini kan yang nyervis Merry, yang benerin Merry ya si Usopp ini. Jadi harusnya ya dia udah tahu bahkan sampai bawah dasar kapalnya. Iya. Jadi ini dilema antara Usopp dan Merry ya. Iya, tapi kalau dipikir-pikir kenapa sampai Usopp memutuskan nggak mau mengganti Merry itu semakin masuk akal sih di sini. Soalnya kalau kita pikir yang diperlihatkan oleh Going Merry cuma Usopp loh. Apa wujud manusianya itu. Oh ya, yang melihat Klabuterman itu memang waktu itu Usopp aja sendirian. Iya, itu memperkuat ini ya. Bonding antara Usopp dan Merry itu sih. Ya itu sih. Itu sedikit cerita antara Usopp dan Franky. Pertemuan mereka berujung curhat-curhat soal kapal gitu-gitu. Ya.
setelah pertemuan antara Usopp sama Frankie, nggak lama datanglah si Yes. P9 Si yang P9. mencari-cari Kutiflam alias Frankie. Dan mereka langsung datang tanpa babi bu ya, langsung yang kedua cewek itu Kos sama Mos ya, Iya. Kiwi Mos sama langsung dihajar. Iya, Frankie sempat bilang, "Hey, Lucy, Khalifa, Luno, kalian ngapain di sini? Pakai baju hitam-hitam. What kind of sorcery is this?" Ya, jadi setelah percakapan Frankie sama anggota CP9, Usopp di situ juga ikut terlibat bicara tentang ini blueprint yang katanya dititipkan ke Frankie. Lalu mulailah kisah flashback. Sebelum flashback cuy, aku mau ngasih highlight lagi. Sempat ada ini loh, pertarungan antara Frankie dan Bluno, tahu nggak? Oh iya ya. Itu bahkan Frankie bisa ngangkat Bluno gitu. Kan adu pegang-pegangan leher gitu. Frankie-nya ngangkat, itu mantap juga cuy. Frankie kuat banget ternyata. Bonus. Oke. Ini termasuk highlight dari Water 7. Lalu itu flashbacknya. Yes. Dan ini jujur aja waktu aku pertama baca itu mungkin karena ngantuk atau emang agak membosankan nggak tahu ya. Tapi aku merasa biasa aja sih. Dibanding backstory yang sudah ada sebelumnya, ini kayak kurang mengena buat aku. Tapi tadi sebelum rekaman aku coba nonton lagi One Piece reaction di YouTube. Orang react episode-episode ini ternyata wow, keren juga. Jadi aku telat menyadari kekerenan dari backstory ini. Kalau menurutmu gimana backstory-nya? Ya termasuk yang oke sih backstory-nya ini. Ya seperti semua arc di One Piece kayak arc utama ya. Ya. Alabasta atau di waktu itu apa? Drum Kingdom. Ya. Skypiea bahkan ada. KP juga ada. Ini ya termasuk ini kalau menurutku ini cukup penting ya karena di situ diceritakan dulu tuh Water 7 tuh pasca eksekusinya Gold Roger itu kayak kota mati gitu karena udah nggak ada bajal itu waktu itu masa vakum setelah Raja Bajal Laut dieksekusi itu sempat kosong dulu katanya. Oh iya, ini nambahin dulu ya. Bahkan sudah diceritain juga sama Frankie kalau ratusan tahun yang lalu Water 7 itu kotanya ada daratannya cuy. Tapi lama-kelamaan karena Aqua Laguna terus air semakin naik tambah lama itu semakin terpotong gitu loh. Itu dikasih tahu juga. Jadi itu keren sih. Ini mungkin masuk ke apa? Global warming, isu-isu gitu. Bisa masuk. Jadi ini setelah tewasnya Gold Roger itu kayak Water 7 tuh dulu tuh gak sekeren sekarang. Jadi sempat masa-masa suram, gak ada pekerjaan, ya, sepi. Banyak kejahatan gitu. Ya. Dan di situ yang masih bertahan itu namanya ada perusahaan Tom's Workers. Yes. Dan di masa lalu itu ternyata diperkenalkan seorang namanya Tom. Dia seorang fishman, tapi dia kerja jadi tukang kayu, tukang membuat kapal lah. Dan ada anak buahnya yaitu Iceberg. Waktu itu Kutiflam ya Iceberg sama Kutiflam. Yes. Dan ada asistennya yang ternyata adalah nenek Kokoro masa muda. Dan lebih shocking lagi ada binatang peliharaannya. Si kodok itu. Jadi binatang peliharaannya ternyata si kodok itu dulu binatang peliharaan mereka. Yes. Dan ini cukup apa ya? Menarik, ada beberapa konsep-konsep yang juga cukup keren dari si Tom ini. Yang pertama dia tuh waktu itu di sidang karena dia membuat kapal yang dipakai oleh Gold Roger. Ya, Oro Jackson. Ya, Oro Jackson nama kapalnya. Dan di situ dia disidang. Tapi waktu di sidang itu dia kan memproyeksikan masa depan untuk Water 7. Jadi dia bilang, aku akan membangun sebuah
Kereta api laut. Ya, menghubungkan kota Swan dan kota-kota macam-macam. Termasuk Enies Lobby juga. Itu kayaknya waktu itu diusulkan sama hakimnya. Iya. Enies Lobby bisa gitu. Jadi dikasih waktu 10 tahun untuk si Tom dan anak buahnya menyelesaikan proyek ini. Jadi istilahnya dipending 10 tahun lah sidangnya, hukumannya. Nah, dan di situ ada quote yang dia bilang, walaupun dia membuat kapalnya dipakai sama bajak laut, tapi waktu dia membuat kapal itu masih pure, murni, nggak ada salah, nggak ada benar gitu. Jadi dia mau jadi apapun nantinya, kapal itu mungkin nanti jadi kapal penjahat atau kapal marinir. Dia pakai analoginya gini, kalau dikasih bendera bajak laut ya jadi kapal bajak laut, kalau dikasih bendera marinir ya jadi kapal marinir. Tapi mau jadi apapun, kapal itu kebanggaan. Kita harus kayak appreciate apa gitulah. Apa yang sudah kita buat. Nah, Ya. mantap. Itu nanti di ujung di ujung flashbacknya itu. Di sisi lain, kalau si iceberg ini kan cukup membantu Tom. Dia bikin kapal, terus misalkan proyek kereta laut itu. Tapi di sisi lain si Frankie. Kutiflam atau Frankie ini berbuat Onar. apa ya, aneh-aneh atau gak penting. Jadi dia suka membuat kapal-kapal Perang. untuk melawan monster laut. Jadi dinamai Battle Frankie 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ada banyak kapalnya. Sampai akhirnya 10 tahun kemudian ya. Kapal itu selesai 10 tahun dibangun. kemudian keretanya selesai, sudah diuji coba, dan datanglah seorang yang diperkenalkan bernama Spandam. Spanda kalau kata Frankie. Terus selalu dikoreksi. M. Pakai M. Ya, jadi Spandam ini orang dari pemerintahan. Lebih tepatnya CP5. Kalau nggak salah CP5. CP5. Jadi Spandam ini dia memang sudah ditugasi. Jadi sudah sejak dulu itu pemerintah mengincar yang namanya blueprint Pluton itu. Yes. Ternyata dulu dimiliki oleh Tom. Jadi karena Tom tidak mau menyerahkan, akhirnya si Spandam ini memiliki rencana, ya kayak itu ya, mau disidang supaya dia ditangkap atau gimana. Nah ini. Tapi karena kan dia sudah membangun kereta laut yang menghubungkan Water Seven itu, hakim memaafkan. itu harusnya hakim sudah mau memaafkan. Tapi akhirnya ini, ya si Spandam memang pintar ininya, licik-licik gitu ya. Yes. Ternyata ada serangan ke kapal tempat sidang itu, termasuk dermaga-dermaga yang dekat itu. Jadi mereka menggunakan kapalnya Frankie yang Battle Frankie 1 dan seterusnya itu untuk menyerang kapal hakim, tempatnya Pak Hakim. Ya pokoknya ketahuan, bukan ketahuan ya. Kayak dipancing mereka gitu kan. menjadi kambing hitam. Dipancing seakan-akan mereka nyusul ke kapal Battle Frankie-nya. Ditinggal loh, itu mereka ternyata benar Tom dan anak buahnya gitu. Ya, jadi sekali lagi Tom dihadapkan di persidangan, tapi kali ini dengan Frankie sama Iceberg ya, karena mereka ada di situ juga. Iya. Udah di situ ada Spandam juga, dia udah siap mau ini kan. Iya, mau nangkap si Tom. Nah, tapi yang kerennya di sini, mereka mau disidang, jadi si Tom bilang gini, anggap aja kalau misalnya kereta itu bisa menghapuskan satu dosaku, aku pilih dosa yang hari ini dihapuskan. Jadi serangan yang dilakukan sama Battle Frankie itu. Yes, itu. Padahal itu yang nyerang kan anak buahnya Spandam. Tapi dia bilang, tapi aku tidak akan menyangkal kalau kapal Oro Jason itu buatanku, kayak gitu. Yes. Soalnya si Frankie sempat itu kapalmu kan? Frankie. Terus Frankie sempat bilang menyangkal dia sebelum ayam berkokok, dia menyangkal. Tidak, bukan punyaku. Terus dihajar sama Tom. Bahkan selama ini dilepas sama Tom langsung hajar si Frankie. Boom. Mantap. Iya. Bahkan Iceberg itu kaget karena selama ini seonor-onornya Frankie dia nggak pernah dihajar sama Tom. Baru itu. Jadi ini dia diajar bahwa apapun yang kita buat itu ya kita harus bangga, tetap menerima.
Seperti anak kita sendiri. Enggak. Ya kayak gitulah. Ya. Jadi ini Seperti bisa dibilang apa ya? Malika. Analogi manusia, orang tua dan anaknya gitu kali ya. Tapi sama udah dikemas seperti kapal. Jadi kayak misalnya kamu punya anak, Terus itu anakmu mau gitu. nanti udah ya entah itu atau nanti udah Jadi besar kan kita kriminal. nggak tahu anaknya akan jadi seperti apa kan. Jadi kriminal gitu. Ya bisa jadi kriminal, bisa jadi sukses. Tapi mau gimana itu anakmu gitu. Mungkin yang dikat aja. Mungkin lebih Di cocok kamu kriminal. sendiri. Kamu sendiri cut sendiri. Kita sensor ya. Iya itu mantap sih ceritanya. Kalau aku lihat ini kayak gabungan antara ceritanya Parenting. Chopper sama Nami. Chopper itu di mana Oh iya. seakan-akan kita udah berbuat hal yang kita kira itu baik. Kita nyari obat, kita bikin kapal, kita pikir itu baik. Padahal itu bisa membunuh. Ngerti gak? Mirip. Kalau dari Nami, konsep orang tuanya. Dia nggak mau mengingkari kalau itu anak buatannya gitu. Kalau itu anak-anaknya. Jadi ada kemirip-miripan lah. Kalau menurut pandanganku. Ya. Kita lanjut dari situ. Tom akhirnya diputuskan akan dibawa ke Ennis Lobby. Dan kemudian Frankie terus Iceberg itu baru tahu kalau baru diceritain sama Kokoro kalau ternyata orang-orang yang dibawa ke Ennis Lobby tidak akan pernah kembali. Nah, di situ. Ya. Dan sejak Karena saat itu katanya Tom tidak semua pernah kembali. kriminal yang dianggap dibawa ke Ennis Lobby, walaupun katanya pengadilan, itu berarti sudah dinyatakan bersalah. Yes. Itu. Dan ini juga adegan matinya Frankie di sini. Equity-Falm ya, matinya Equity-Falm di sini. Di mana dia menahan Putih film. kereta yang membawa Tom ke Ennis Lobby. Ditahan. Berhenti. Dah. Wow. Jadi ini apa ya? Cukup inilah. Itu juga bahkan diceritakan sampai ke masa yang lebih agak depan lagi, di mana Iceberg sudah jadi wali kota ya. Oh iya, benar. Dan ternyata Frankie masih hidup. Dengan nama Frankie ya, yang Tubuh ya, sekarang. dengan tubuh cyborgnya itu, dan di situ baru diceritakan kalau Frankie dititipkan blueprint yang asli oleh si Iceberg. Dan itu akhirnya kembali ke masa sekarang yang dicari-cari oleh si Pinan itu, blueprint itu. Yes. Setelah dipikir-pikir ini salah satu backstory mantap juga ternyata. Kayak kalau baca jangan sambil tiduran, ngantuk, sambil boker aja. Kok tahu gue sambil tiduran? Bener cuy. Berarti kamu sambil bokep. Ya, sambil boker masuk. Oke, jadi ini kita kembali ke ini Frankie sama Usopp akhirnya ditangkap ya. Sementara Going Merry Terus dijatuhkan dari oleh Kaku kalau nggak dari salah. bengkel itu dijatuhkan ke laut. Brang. Itu. Yang tidak tahu gimana kabarnya, karena Aqua Laguna udah mau datang ya. Yes. Kita lanjut ke Galela yang sedang kebakaran. Di situ ternyata Chopper adalah penolongnya. Chopper ngangkatin siapa? Iceberg, Nami juga ya kayaknya. Pauli. Iya, Pauli, Nami. Nah, di situ akhirnya Iceberg menceritakan apa yang terjadi saat dia bersama di dalam ruangan dengan Rico Robin. The truth finally told. Jadi Robin itu diceritakan waktu itu dia harus memilih kan antara, karena dia sudah ketahui sama si P9. Jadi kamu ikut kita, bekerja sama dengan kita. Tapi Robin punya syarat. Oke, aku ikut. Asal ke-6 kru topi jerami tidak boleh Harus selamat. terluka, tewas. Pokoknya harus lolos Tapi dengan terluka. selamat gitulah. Pokoknya hidup lah. Ya itu. Tapi dihajar, tapi tetap hidup. Untuk apa? Ya kurang lebih gitulah. Pokoknya ternyata Robin berkorban cuy. Intinya itu. Dia lebih memilih dunia hancur daripada teman-temannya yang mati. Ya. Mantap. Ini kayak apa ya? Kayak cinta buta, cinta mati gitu-gitu. Ini mirip versi Nami sih waktu dulu, tapi lebih ekstrim. Yes. Nah. Kalau Nami kan dia mengorbankan desanya. Nah, itu ada alasannya. Kenapa Robin sampai bisa ketakutan itu karena ada yang namanya Buster Call. Sudah dibahas belum ya? Buster Call itu seperti apa gitu? Atau belum ya?
Belum, baru ya di pertemuan itu. Baru disebutkan istilahnya ya, tapi belum secara konkret. Mungkin di episode berikutnya. Nah, di situ akhirnya mulailah ini petualangan kru topi jerami yang sesungguhnya. Nami sudah mengetahui kebenaran, dia memutuskan untuk mencari yang lain ya. Zoro, Luffy, Kita berkumpul, kita Sanji. kejar Robin. Ya, Karena di situ si Pauli juga udah bilang, habis ini kereta terakhir yang akan ke Enies Lobby, mereka pasti akan ikut kereta itu. Soalnya habis ini Aqua Laguna akan datang. udah nggak ada kereta lagi. Ya, jadi mereka berpacu dengan waktu untuk bisa mengejar Robin di kereta. Ya, Dan sementara itu di stasiun kereta, Nah, ini ada orang yang kemarin sempat ngilang. Mr. Prince is back. Ini yang gue suka dari Sanji itu kayak dia one step ahead gitu loh. One step ahead. Yes. Jadi Sanji memutuskan untuk ikut naik ke kapal itu, ke kereta itu yang udah mau berangkat. Dan itu keretanya sempat dimajukan ya berangkatnya. Karena harusnya jadwalnya jam berapa, tapi karena ada Aqua Laguna dan semua penumpangnya udah naik, ya udah kita berangkat aja langsung. Nah, di situ kelompok topi jerami tertinggal dan yang naik hanya Sanji. Jadi ceritanya itu Nami kan udah dapat pesan dari Sanji ya. Dia udah naik kapal, nanti kalian nyusul aja, intinya gitu. Terus lanjut, Nami chopper nyari Luffy dan Zoro. Ternyata Zoro ada di cerobong asap, Luffy ada di sela-sela bangunan ya. Kejepit gitu. Ya. Dan waktu itu pencariannya dibantu sama orang-orang Galela ya, sama Pauli juga. Iya, iya. Dan waktu mereka tersangkut itu, Nami ada titip ini ke beberapa orang Galela. Pokoknya carikan sake sama daging sebanyak-banyaknya. Oh, itu orang ini loh, penjaga stasiun itu loh kalau nggak salah. Oh, stasiun itu. Iya, bapak-bapak penjaga stasiun. Agak nyeleneh tapi nanti ini lu jadi aksi komedi juga. Dan akhirnya ketemu, tapi waktu itu mereka ada di kayak bagian kota yang akan diterjang Aqua Laguna. Jadi kayak Aqua Laguna ini dia apa ya? Airnya tuh akan surut dulu, terus nanti baru naik. Gelombangnya naik. Jadi semakin surut tuh berarti nanti gelombang baliknya akan semakin tinggi gitu. Nah itu, ini salah satu momen emosional juga sih. Dimana Nami ketemu Luffy itu, terus dia neriaki cerita kalau Robin itu sebenarnya berbuat itu demi kita juga. Luffy sempat bengong. Aku Laguna datang, gede gitu. Power of will lagi. Power of will. Gedung-gedung dihancurkan langsung. Mantap. Dan Zoro juga waktu itu kan Chopper sempat bawa pedangnya Zoro itu. Oh iya ya. Kamu ada pedang nggak? Pedangku ada di situ nggak? Ada. Kasih. Jurus satu pedang. Satu pedang. Cerobongnya langsung hancur sampai bawah. Mantap. Nggak kalah kalian juga si Pauli. Waktu itu kan mereka lari di gedung yang udah kena ombak mau hancur. Iya. Jurus tali. Wah. Iya mantap itu Pauli. Di titik ini cuy. Kita mengira Pauli, wah ini tukang kapal topi jerami. Iya enggak? Masih kita mikir itu. Iya. Nah itu akhirnya mereka semua terselamatkan, sempat kumpul sama orang-orang Galela sama Pauli, terus Luffy, kami pinjam kapal yang paling kuat untuk kami bisa ke Enies Lobby. Ya, tapi Pauli dan orang Galela udah bilang tidak mungkin ada kapal yang bisa berlayar di kondisi seperti ini. Ya, jadi pokoknya dilarang lah. Kecuali mending tunggu besok. Ya, kecuali kereta api, kereta laut katanya gitu. Kereta api laut. Kereta api laut. Ya itu. Terus dan di sini akhirnya nenek Kokoro akhirnya berguna. Ada satu kereta anak muda. Ya itu. Ternyata ada kereta api prototipe sebelum Puffing Tom. Nah itulah Rocketman yang masih tersimpan di bawah tanah, di bawah tanah apa gitulah. Nah itu ternyata masih ada ya. Kayaknya bekas gudangnya Tom Walker dulu sih kayaknya. Ya, kereta-kereta gagal. Kalau nggak salah ini kereta dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tanpa rem. Nah itu makanya gagal. Tapi ini cocok. Iya, tidak bisa dikendalikan. Cocok untuk kejar-kejaran. Yes. Dan ternyata waktu mereka sampai di sana,
Sudah ada iceberg yang lagi memperbaiki. Iya, itu mantap, Cak. Itu bahkan sempat terjadi percakapan antara iceberg dan Kokoro. Ternyata kita memikirkan hal yang sama. Iceberg udah bisa mikir ke depan. Ini pasti kru topi jerami bakal memerlukan kereta ini. Mantap sih itu. Ya. Dan Respect. yang nggak disangka-sangka itu muncullah si Frankie family. Nah, kami juga mau ikut mengejar abang. Nah, Ini bahkan salah satu aliansi pertama kru topi jerami, cuy. Iya gak? ya. Sejauh ini adalah Jadi aliansi. waktu yang kedua, yang pertama waktu itu di Alabasta kan, Aliansi sama siapa coba? Vivi Karu, Tapi itu tanda doang. ini. Kayak nggak ada pengesahannya itu loh. Kalau yang di Water Seven ini mereka sempat ini cuy. Tangan ini. Apa istilahnya? Tos ini loh. Pakai tangan itu. Ada kan, Vivi sama Karu sampai Jeremy kan ada menjulurkan tangan. Oh, tapi itu kan oh iya. Tapi beda konsepnya cuy. Ada juga. Itu kan Ya, sesama kalau kru. ini kan grup dengan grup. Ini iya, itu maksudku. Jadi ini kayak grup, kepala grup gitu loh. Di sini. Oh ya, Oke. dan ternyata dari Galela nggak cuma si Pauli aja yang menyusup, ternyata ada si Lulu sama satu siapa namanya yang jenggot Tillstone. Stone. Oke, mungkin kita kembali dulu ke Puffing Tom. Wah, ini seru ini. Sebelum ada Train to Busan, sebelum ada Snowpiercer, Snowpiercer, sudah ada Water Seven. Train to Ennis Lobby. Ya, ini mantap sih. Aku suka konsep di One Piece ini. Eiichiro Oda pintar memanfaatkan hal-hal yang ada ya. Kayak ada survival game mau dibuat. Terus ada kayak di pembunuhan ruang tertutup, wah ala-ala detektif. Siapakah pembunuhnya? Terus ini di kereta dibuat dari gerbong ke gerbong siapa yang akan dihadapi berikutnya. Mantap sih. Jadi semuanya ada 7 gerbong kalau nggak salah ya. Iya, Puffing Tom ini. 7. Nah. Dan sudah ada kayak skemanya gitu. Gerbong 7 siapa penguasanya, gerbong 6, gerbong 5. Sampai paling depan itu gerbongnya si Robin. Jadi kayak harus menembus ke gerbong paling depan. Ya, seru ini. Jadi kita mulai dari gerbong 7 ya. Sanji naik berposisi Isinya kroco-kroco ini. Iya, di gerbong 7. Nah, Sanji harus mengalahkan yang di gerbong 7 kroco-kroco sama ada si ahli bela diri. Freak cak iki karakter-karakter jalannya lagi, tapi tidak bertahan lama. Jerry. Oh, aku bahkan lupa namanya Jerry. Sekali hit. Jerry. Ya itu sekali hit kalah. Dan di gerbong ke-6 akhirnya ketemu sama si ini, Usopp sama Frankie. Yes, dapat bantuan. New player unlock. Nah, dan di sini menariknya waktu mereka ketemu sama Usopp sama Frankie, ada ini juga, ada Denden Mushi juga. Jadi dia bisa kontak-kontak dengan Nami. Dan di situ dia tahu kalau Robin. Jadi waktu dia ngejar Robin tuh dia belum tahu kan ada apa yang sebenarnya terjadi. Cuma ngikut Robin ke sana, aku ikut gitu. Benar. Di situ jadi baru. setelah diceritakan, akhirnya Sanji cerita ke Usopp sama Frankie. Cerita gini loh Robin. Terus Frankie mewek-mewek. Berdebah kalian, aku suka banget sama kalian gitu. Zoro. Udah, Sanji suruh tunggu aja. Tunggu kita nyusul. Sanji. Aku lupa pokoknya Sanji, pokoknya aku akan maju terus untuk menyelamatkan Robin. Bahkan perintah kapten pun akan ku tentang. Ya. Mantap. Terus ini, waktu itu Luffy udah nyeletuk juga. Kalau kamu di sana pun kamu akan melakukan hal yang sama gitu. Iya. Mantap. Dan di sini yang menarik di sini waktu si Usopp kan juga dengar cerita itu. Terus dia, aku cabut. The Born. Ya. The man, the myth, the legend ini. Dia cabut. Aku kan udah, sorry ya, walaupun Robin begitu, tapi aku kan udah berhenti dari kru. Yes. Aku pergi dulu, aku nggak ada urusan. Ya sudahlah. Kita tinggal aja, katanya Sanji. Terus tiba-tiba, ya ada orang masuk terus, siapa kalian? Metallic Star.
Ceder. The Man, Aku Sogeking dari pulau penembak jitu. Nyanyi gitu. The Legend, MVP Ki. Bahkan kalau di animenya ya, arc munculnya Sogeking kan bersambung. Di episode berikutnya, lagu openingnya adalah lagu opening spesial Sogeking, Cak. Mantap. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa coba search Sogeking opening. Nah itu dibuat openingnya sendiri, Cik. I am Sogeking from the Sharpshooter Island. Ngarang atau benar itu? Nggak tahu. Aku baca komik kan tulis liriknya aja. Ya itu. Jadi ini Usopp pinter sih, membuat seakan-akan dia kan jaga harga diri ya. Masa udah keluar tapi ikut campur. Jadi alias aja Sogeking. Ya. Bahkan di forum-forum, di YouTube itu, YouTuber banyak yang menyatakan bahwa Sogeking ini bukan Usopp loh. Sogeking is Sogeking. Fan theory. Yes. Lanjut. Gerbong 5. Lalu lanjut. Mereka harus menembus gerbong kelima yang dijaga. Iya. Waktu itu Kapten T-Bone. Ini lucu juga T-Bone. T-Bone itu dari apa ya? Kayak pernah dengar di mana gitu. T-Bone. Itu steak. Daging steak T-Bone. Oh, stick. Oke. Itu berarti marinir ya. Di gerbong ini khusus marinir, T-Bone dan kroco-kroconya. Dan ini T-Bone cukup nyeleneh. Keadilan yang apa ya? Dia ini bahkan anak buahnya ada yang luka sedikit dia langsung perhatian gitu. Jadi ini respect sih. Dan ini cukup lucu juga. Waktu itu kan dia waktu dia perkenalkan dia lihat anak buahnya ada yang ini kena nyamuk. Terus dia sobek jubahnya. Oh itu jubahnya. Nggak apa-apa sini. Terus dia ikat perban gitu. Ya itu. Terus dia kan jalan ke belakang, ada ribut-ribut. Ada apa? Terus dia lihat banyak yang terluka. Ternyata dia di panelnya ditunjukkan jubahnya udah pendek cuy. Dia udah ngikat banyak. Aku baru sadar setelah kamu ngomong. Iya juga. Jadi dia respectful man sih. Marinir yang apa ya? Kepeduliannya itu ada gitu. Tapi ternyata di sini waktu dia ke belakang tuh ada taktik dari Sanji dan Franky termasuk Sogeking untuk memutus ininya. Gerbong. Ya, jadi gerbong 5, 6, 7 dilepas. Mundurlah T-Bone dan kroco-kroconya itu. Ya, jadi T-Bone tertinggal berhenti di track, sedangkan Sogeking dan kawan-kawan langsung melaju ke gerbong 4 yang dijaga oleh Chef Wanze. Another karakter ampas. Kok bisa ya bikin karakter itu kayak wapas gitu? Wanze ini kayak at least top 5 weirdest karakter in One Piece. Wanze. Dan di situ sempat ada pembagian juga ini akhirnya. Jadi Sanji lawan Wanze, Sogeking sama Franky lanjut ke gerbong berikutnya di mana ada Nero, yaitu anggota terbaru CP9 yang akhirnya melawan Franky. Dan Usopp punya misi khusus yaitu langsung melesat ke gerbang 1. Gerbong 1. Gerbong 1 ya. Sementara di gerbong 2 itu ada si Pinan yang 4 orang itu ya. Yes. Jadi posisinya sekarang one on one antara Sanji dengan Wanze, terus one on one Franky dengan Nero. Sementara Usopp langsung dia berhasil menyusup ke gerbong 1 dan ketemu sama Robin. Yes. Dan gak hanya itu buy one-nya. Di Rocketman yang sedang jalan juga ada buy one. Oh ya. Zoro versus T-Bone. Ya ini dulu kan, sementara di Rocketman mengejar kereta Puffing Tom. Pertama mereka ketemu dulu. Ombak gede itu. Oh iya. Berapa plus berapa? 108 plus 108 berapa? 216. Kepanjangan 300 saja. Oke. 300 pound cannon. Mantap itu. Ya. Nah itu, jadi mereka ternyata mengejar cukup cepat. Mereka sudah sampai ke gerbong yang isinya T-Bone tadi yang ditinggalkan. Yes. Terus Zoro mengeluarkan jurus lagi. Membelah. Oh iya, awalnya belah gerbong dulu cuy. Ternyata T-Bone-nya udah lari ngejar. Greget T-Bone emang cuy. Dan T-Bone ini
Waktu itu ditunjukkan dia ada membelah monster laut yang besar gitu. Terus Ya. Zoro udah langsung tahu, instingnya kan kayak, oh swordsman. Yes. Di depan ada musuh yang kuat, dia merasakan gitu. Yes, itu. Mantap. Terus Zoro melawan Tibun. Tibun di atas rel, Zoro melompat dari Rocketman. Dan waktu itu kayaknya sekali tebas aja kayak ceng gitu. Iya, kayak adu slash versus slash gitu lah. Dan tentu saja T-Bone kalah. Tapi Zoro sempat bilang dia bisa kayak merasakan apa ya, walaupun dia nggak lihat tapi dia kayak merasakan T-Bone ini bukan orang sembarangan. Jadi waktu dia meninggalkan T-Bone di sana, kamu memang orang yang baik, tapi aku juga punya misi yang lebih penting gitu. Oh iya. Dia udah bilang gitu nggak? Iya ada. Itu mantap sih, kayak Zoro ini selalu dapat bagian di setiap arc. Sadar gak sih? Bahkan di arc kereta ini, di mana saatnya Sanji, Sogeking, Franky, Zoro masih dapat bagian sih. Anak emas emang Zoro. Jadi apa ya? Kayak City Boy juga cukup oke sih pemunculannya. Walaupun cuma sebentar aja tapi ada kesan gitu ya. Iya, ada keunikan baik banget gitu loh jadi orang. Pernah ketemu orang baik banget. Padahal mukanya menyeramkan. Iya itu, lucunya juga di situ. Oke, kita lanjut ke fight masing-masing mungkin. Lanjut. Oke, jadi si Usopp sudah sempat berhasil ketemu sama si Robin. Iya. Dan dia kan bilang sama Robin kalau Luffy lagi ngejar kamu sekarang di belakang. Kita kabur pakai sepatu gurita ini. Kita kabur lewat luar. Dan itu siapa namanya? Ada orang pemerintah itu, Corgi. Corgi. Datang. Loh, kok ada yang aneh dengan Robin ini? Jadi Usopp kayak duduk di belakangnya terus ditutupi jubahnya Robin itu. Aneh, Pak. Jadi kayak games di Running Man itu loh, yang tangan di belakang terus suruh makan apa. Yang aneh kenapa Usopp Sogeking harus mengeluarkan pose-pose aneh kayak tangannya di kepala, bentuk hati atau apa gitu. Aneh, Pak. Komedi. Ya. Oke, lanjut. Dan di gerbang belakang dengan susah payah akhirnya Sanji sempat kewalahan menghadapi Wanse, tapi akhirnya dia bisa mengalahkan Wanse. Oh, Wanse ini? Dan terangannya ya cukup aneh juga ya, karena dia menggunakan jurus-jurus tubuhnya jadi dibungkus pakai pasta lah atau gimana, sampai Sanji harus mengeluarkan pisaunya. Woi, ini kan mantap. Kita tahu kan Sanji nggak pernah bertarung dengan tangan atau pisaunya kan, tapi dia bilang, tapi karena kalau ini kamu mau hadapi bahan makanan, aku bisa pakai kan. Gitu. Yes, itu gimmick yang mantap sih. Kayak apa ya? Kayak karakter Sanji yang udah melekat pakai kaki, terus Koki kan nggak boleh pakai tangan. Di situ dimainkan semua gitu loh. Bahkan kata-kata terakhirnya juga ada 3 alasan aku harus menghajarmu. Pertama, kamu menyebut dirimu Koki. Kedua, kamu bermain-main dengan makanan. Ketiga, kamu menghina teman-temanku. Nah itu, 3 alasan. Mantap. Ya, dan yang agak aneh juga sih serangan pamungkasnya sih, yang mukanya jadi ganteng itu. Ini one of the best, man. One of the best gimmick ever. Bisa kepikiran gitu loh, orang Sanji kan biasanya nendang bagian tubuh kayak lengan, apa ini. Muka, hidung, gigi. Akhirnya mengubah wajahnya menjadi tampan. Ampas soro aja ini. Ampas tapi keren. Ya, akhirnya Wanse kalah. Sementara itu juga Franky benar cukup kuat juga. Jadi dia sama Nero itu hampir seimbang. Neck, tapi si Nero berhasil menemukan kelemahan Franky, yaitu bagian belakang punggungnya. Invisible. Look. Ya itu sempat dijelasin. Jadi Franky kan manusia robot, badannya sebagian dari besi. Ya, memperbaiki dirinya sendiri, jadi tangannya nggak sampai ke bagian punggung. Iya, bahkan waktu jelasin tuh sempat ditusuk jarum sama Usopp. Ditusuk cut. Ya. Aduh sakit. Loh. Nah itu.
Itu waktu lawan Nero dia mengeluarkan jurus Invisible. Rebahan di lantai jadi belakangnya nggak bisa kena. Ampas. Gak kalah Cilane lagi. Frankie Centaur. Jurus macam apa ini? Centaur terbalik. Yes. Tapi dengan jurus Centaur itu dia berhasil mengunci gerakan Nero ya. Oh Terus iya. dihajar. Pukulan maut, jebret gitu. Itu mantap Puas sih. itu. Frankie itu kayak bahkan waktu pertama kali ketemu Nero, Brengsek juga. waktu pertama kali ketemu Nero kan si Nero sempat bacot-bacot dulu. Tahu-tahu sama Frankie langsung dibogem. Boom, mantap. Enggak, si Frankie bilang, "Loh, itu temanmu ya?" "Hah?" Jebok gitu. Ya itulah, kurang lebih gitu. Jadi itu kayak, wow mantap gitu loh Frankie. Kayak apa ya? Kayak Dan ini keren sih waktu mereka berdua ngalahin Nero sama Wansu itu kan Wansu ditendang tembus ke gerbang 2. Jeder. Sementara Frankie menghantam Nero jatuh dari atas ke bawah. Jeder. Ketemu sama si P9 yang ini. Iya. Nero itu mantap cuy. Dia ngomongin sama Lucy. Kau beri waktu 3 detik untuk kabur. Hah? Kabur dari apa? 3 detik. 3, 2, 1. Soru. Mantap itu Lucy. Terus Sanji. Jadi ini cara kerja kalian. Terus akhirnya si Robin sempat keluar kan waktu itu sama Usopp. Iya. Jadi sempat ada perdebatan juga karena Robin kan tetap kekeh nggak mau. Usopp sempat diserang juga. Yes. Dan ini, man, Sogeking is the king. Smoke Star, push. Frankie, lepas gerbong berapa itu? Gerbong sebelumnya. Tahu-tahu Smoke Star, push. Si P9 kewalahan. Ada apa ini? Sogeking langsung berlari membawa Robin ke gerbong yang mau dilepas itu. Akhirnya lepaslah mereka dari si P9, man. Ya, tapi tidak lama. Karena ada Bluno dengan kekuatan buah doa. Oh, belum sampai situ. Khalifa dulu ini. Oh, Khalifa dulu. Khalifa dengan cambuk menarik gerbong itu. Terus Bluno menahan. Oh, ini mantap sih. Pas Bluno nahan, Sanji tendang. Oh, gak mempan. Terus Sanji muter. Tendang lagi. Oh ya. Itu mantap. Waktu ini sempat bilang, kuat orang ini. Bahkan sampai si Bruno kayak udah mulai getar gitu. Oh iya, Kaku itu sempat komen. Mungkin dia nggak punya poster buronan, tapi sepertinya dia salah satu petarung unggulan. Wah, itu. Ya. Mantap. Nah, tapi di situ akhirnya si Frankie ini berkorban ya. Dia mendorong anggota Seven yang lain supaya Usopp, Sanji sama Robin bisa kabur. Dan dulu berhenti di gerbang tengah itu. Sempat kepikiran bahwa wah ini Robin udah selamat, berarti yang harus diselamatkan adalah Frankie. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tiba-tiba. Ternyata tidak lama, langsung halaman berikutnya. Dua-dua kekuatan buah pintu-pintu yang bisa membuka pintu kemana saja. Dan itu kita nggak nyangka sih, soalnya sebelumnya kan kelihatan kalau pintu doa-doa itu bisa menembus tembok gitu. Harus kayak menempel fisik gitu ya. Iya, tapi ternyata ini bisa menembus udara, menembus itu ruang. Overpowered. Dan ternyata di situ Sanji dihajar, Usopp dihajar, terus Robin diambil balik. Saat Robin udah mau ditarik kembali, udah mau balik, ini ada quote epic dari Sogeking. Masih ingat gak quote epic? Percayalah pada Luffy. Yes. Tapi sebelumnya ada dulu kata-katanya. Ada apa? Aku lupa pastinya, tapi kurang lebih gini. Sogeking ngomong ke Robin, kamu mungkin nggak perlu menceritakan semuanya kepada kami. Tapi yang aku tahu, seorang kru tidak boleh keluar dari grup tanpa seizin kapten. Karena itu percayalah pada Luffy. Wow. Yang mantapnya lagi, dari kata-kata itu, yang pasti seorang kru tidak bisa keluar dari kapalnya tanpa seizin kapten.
itu diucapkan oleh seorang Sogeking, itu yang bikin wah, merinding, Cak. Ya. Soalnya dia juga keluar, tapi dia udah izin ya. Iya, Usopp izin, Robin tidak diizinkan kapten. Mantap itu. Nah, akhirnya Oke. kapal pun terus Kereta. ya, kereta pun terus melaju membawa Robin dan Frank yang sudah tertangkap beserta para petinggi CP9 menuju Enies Lobby dan Sogeking Sanji tertinggal di gerbong. Itulah akhir dari arc Jadi apa ya? Water 7. Kayak Edian balik lagi seperti plan awal ya, kayak si Pinan membawa Robin sama Frankie ke Enies Lobby. Jadi kayak apa ya? Si Pin kayak flawless gitu loh. Yes, Tidak tersentuh. karena emang misinya dari awal nangkap ini kan, Robin yang bisa baca poneglyph sama Frankie yang bawa blueprint Pluton itu. Itu sesuai misinya. Jadi untuk arc Jadi ini, kayak seolah-olah udah sia-sia gitu loh, ngerti gak? Selama ini. arc ini Tapi dimenangkan ini oleh baru it's just Cipina. getting started. Yes. Karena the next arc ini bakal jadi puncak di mana One Piece dipuja-puja semua orang. Ya itulah. Nanti kita akan saksikan di episode berikutnya. Arc Enies Lobby. Oke, masuk ke penghargaan. Oke. Oh ya, mungkin karena ini kan ada beberapa fight, mungkin kita kasih award untuk best fight juga gimana? Oke, boleh. Bonus, yes. Ya, jadi yang pertama kita mulai dari best moment dulu. Oke, untuk best moment kali ini, ya mungkin ini nggak banyak yang pilih ya, tapi karena cukup banyak juga. Arc-nya kan cukup panjang, jadi pasti ada banyak best moment. Tapi aku memilih yang waktu Chopper, dia menyelamatkan Iceberg sama Pauli. Anti mainstream. Oke. Yang Kenapa? dia keluar dari gedung terbakar itu, dalam mode walk point, terus gendong 2 orang itu, terus dia menggigit pedangnya Zoro. Nah, Itu kayak, apa ya, pose yang keren gitu sih. oke. Kalau dibikin figur oke sih itu, figur. Mungkin salah satu pose terkeren Chopper sampai saat ini ya. Menggigit pedang. Oke. Saya kan sama ini kan Chopper kayak image-nya imut-imut gitu. Ya, paham. Jadi kayak kesan cool-nya itu keluar gitu ya. Memegang pedang. Ya. Oke. Best momentku ya. Ya. Best momentku adalah kemunculan dari Sogeking. Wow. Oh ya. Kita kayak Usopp ini udah, ya kita maklum lah, Usopp udah bukan dari tim, ya udah dia pergi. Tiba-tiba muncullah the man, the myth, the legend, Sogeking. Ini kayak wow, mantap, best moment. Ya. Oke. Oke. Sogeking. Lanjut, best MVP dulu deh. MVP. Ya. Jangan Untuk bilang, MVP jangan aku bilang dulu ya. Zoro lagi. Enggak. Ya Zoro cukup shine. Tapi kali ini yang menarik yaitu T-Bone. Oke, boleh. Ya. Kan dia akui oleh Zoro. Penasaran juga dia sekarang gimana ya? Kalau dia kemarin mungkin dia udah naik pangkat kali ya. Oh, bisa jadi. Jangan-jangan kamu tahu Green Bull. Ini agak spoiler ya, tapi ini yang baru belum tahu Green Bull itu siapa. Bisa jadi ya, Green Bull. Kan ini disensor aja kan nanti. Gak apa lah, kan nggak ada yang tahu Green Bull. By the way, rambutnya mirip loh. Oke. Green Bull kan siluetnya keriting-keriting. Oh. Iya sih. Ya ntar kita lihat lah. Oke, kalau aku ya, Soalnya airtime-nya terlalu sedikit di ini. MVP ku ya. MVP ku karakter baru sih. Karakter baru yang menurutku cukup bersinar lah. Sogeking. Sogeking nih. Mantap Cak Sogeking. Dia berhasil Smoke Star. Wah, menyelamatkan Robin. Bahkan quote terakhirnya itu yang benar-benar kayak tak terngiang-ngiang gitu loh. Mantap ini. Itu MVP. Cuma tapi intinya tetap berhasil kabur kok si Pinan.
mission accomplished. Kalau cuma bacot juga semua bisa. Jangan salah. Tanpa Sogeking, ya tetap gagal ya. Yes, never mind. Oke, lanjut. Best fight ya, bonus. Best fight. Ya. Kamu sudah kepikiran belum? Kalau belum, aku dulu. Oke, kamu dulu boleh. Yes, tentu saja. Sanji versus Wanze. Frankie mantap sih, tapi aku lihat Sanji versus Wanze itu kayak this is the time for Sanji to shine gitu. Kayak apa ya? Potensinya Sanji dikeluarkan semua, mulai dari menggunakan pisau, terus di mana lawannya mukanya jelek, bisa jadi ganteng dengan kekuatan tendangan. Gitu-gitulah. Jadi itu kayak benar-benar potensi yang ada di Wanze dan Sanji ini kayak keluar semua. Jadi menurutku itu best fight-nya. Ya, oke. Kalau aku di gerbong sebelahnya, yaitu pertarungan Frankie dengan Nero. Oh, oke. Kalau si Wanze itu kayak apa ya? Kayak pertarungannya dia kayak nggak serius gitu loh. Jadi walaupun jurusnya saya cukup keluar banyak, tapi kayak gimana gitu. Ya. Kalau Nero sama Frankie kan mungkin ya ada sedikit humor-humor, cuma taruhnya kan kayak serius gitu. Ya, ya. Dan itu juga mengekspos kekuatannya Frankie itu. Ya, kayak kekuatannya Frankie ternyata sekuat itu gitu. sekuat dan senjatanya itu dan sejelaneh itu. rasanya banyak banget ya. Yes. Itu sih. Yang paling puas itu waktu aku lebih puas pukulan terakhir Frankie itu daripada tendangannya Sanji yang terakhir. Ya, oke. Kalau aku ya. Terakhir, skor. Nah, sekarang kita kasih nilai berapa untuk Arc Water 7 khususnya part 2 ini. Sudah ada nilaimu? Kamu dulu aja, ntar aku kesimpulan untuk. Oke, kalau dari aku mungkin 8,5 sih. Mantap arc ini karena kesinambungan dari yang sebelumnya. Ada kayak reveal backstory-nya Frankie, Iceberg, terus pertarungan di kereta, munculnya Sogeking. Cuma emang ini arc ini emang bukan arc pamungkas ya, jadi kayak setup untuk ke Enies Lobby nanti, tapi overall udah mantap, 8,5 dari aku. Udah ada fight yang cukup puas juga, jadi cukup balance lah. Ya aku mungkin setuju ya sama kamu, sekitar 8,5 lah aku juga. Jadi ya setelah Water 7 kemarin yang mungkin ini kayak apa ya, di sini kayak lebih mantep lah, kayak fight-fightnya mulai ada battle scene-nya, ditambah dengan ada flashback-nya, jadi kayak sudah mulai terbuka gitu loh. Udah jelas arahnya kemana. Kalau yang waktu masih awal-awal Water 7 itu kan baru kayak setup perkenalan. Setupnya aja. Ya. Kayaknya kemarin 8,5 deh. Berarti sama ya skornya. Kalau nggak salah ingat kita kasih 8,5 dulu. 8,75 deh. Oke sih. Ini 8,75 kalau gitu. Oke, segitu aja untuk J-pop kali ini. Yes. Untuk next chapter kita kalau nggak telat 2 minggu lagi kita akan masuk ke arc Enies Lobby part 1 ya. Enies Lobby juga sama panjangnya, kita akan bagi 2 part. Chapternya untuk Enies Lobby part 1 adalah 375 sampai 399. Sedangkan untuk episodenya 264 sampai 284. Nah itu ya. Ya. Ya, jadi itu untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai ujung. Respect kalian sudah bertahan sampai akhir. Dan jangan lupa untuk support ya. Kalian bisa share, bagikan, favoritkan, subscribe, dan lain-lain. Dan kalau kalian ada pendapat lain juga, kalian bisa tulis di kolom komentar di YouTube ataupun di akun fanpage Facebook atau di Instagram juga bisa. Oke, kalau gitu saya Hendy Jul. Dan saya Hans. Sampai ketemu di Den Den Podcast berikutnya. Dadah. Dah.